Tim Polda Jatim mengobrak-abrik lokasi pabrik bahan peledak petasan di Desa Melangi, Kecamatan Gamping, Sleman, Yogyakarta. Anggota Subdit 1 Kamnek di Treskrimum Polda Jatim, meringkus 3 tersangka berinisial MDP, 22 tahun, IM, 28 tahun, dan AMR, 30 tahun. Mereka ditangkap di lokasi yang berbeda, menyesuaikan dengan peran dalam praktik penjualan bahan peledak. Sedangkan 2 tersangka lainnya, berinisial J dan AB, masih buron. Dari hasil penangkapan terhadap ketiganya, petugas menyita obat mercon sebanyak 231 kg, bahan mentah serbuk putih 75 kg, bahan serbuk kuning 15 kg. Kemudian bahan tanah liat 2,5 kg, bahan pengawet 2,9 kg, dan petasan berbagai jenis 50 pak dan 1091 biji. Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto mengatakan, setelah diselidiki, ternyata praktik pembuatan bahan peledak petasan di lokasi tersebut telah beroperasi sejak tahun 2022. Selama ini, para anggota sindikat ini telah menjual pasokan bahan peledak petasan tersebut ke hampir seluruh provinsi di Indonesia, kecuali di Papua. Sindikat itu memanfaatkan mekanisme penjualan secara online, dengan kode penyebutan barang penjualan tersebut dengan istilah bubuk ajaib. Proses penjualan tersebut dikelola oleh tersangka MDP, yang memperoleh pasokannya dari tersangka kategori DPO berinisial AB. Yang lain begitu. Dan hari ini atas kegiatan bagian dari operasi pekat dan tim yang dibentuk oleh Pak Direskrimum dengan jajaran semua, akhirnya kita berhasil mengungkap lebih kurang 231 kg bahan peledak mercon. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau tadi dikatakan 1 kilo itu radiusnya harus 100 meter. Berarti kalau sebanyak ini bisa dibayangkan dari 231 kg. Ya. Dan secara teknis nanti penjelasan berkaitan dengan pengungkapannya akan saya minta Pak Direskrimum menjelaskan untuk itu. Silakan Pak Direskrimum. Untuk tersangka sementara ini yang kita tangkap ada 3. Yang pertama inisial MDP, ini selaku penjual. Kemudian IM, ini selaku pemodal dan pembelian bahan mentah. Kemudian yang ketiga AMR, ini selaku karyawan yang meracik atau pekerja. Kemudian dua tersangka lain ini masih DPO dalam proses pengejaran, yaitu atas nama inisial AB dan JL. Untuk model penjualannya adalah melalui sistem online dengan sebutan bubuk ajaib. Awal pengungkapan kita telah menangkap yang 2 kilo, kemudian dikembangkan. Yang pertama ditangkap itu di Bantul, kemudian dikembangkan 2 tersangka lain di Sleman. Barang bukti total 231 kilo yang mentah, kemudian bahan mentah yang serbuk putih ini 75 kilo, kemudian bahan serbuk kuning itu 15 kilo, kemudian juga anti pelembab 2,9 kilo, kemudian petasan berbagai jenis ini ada 1141 yang sementara terpampang di depan ini. Kemudian untuk pasal kita kenakan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat 1251, ancaman hukuman mati seumur hidup dan hukuman penjara 20 tahun setinggi-tingginya. Kemudian berkaitan dengan pengembangan, saat ini juga tim masih di lapangan dan Ya sekalian keamanan Mako maupun masyarakat di sekitar ini. Silakan, ada yang ditanyakan? itu sebenarnya seluruh Indonesia dia memasarkan sejak tahun 2022 dan khusus 2023 itu di Jawa Timur ada 78 transaksi dan ini tentu masih dikembangkan karena saat ini juga masih dalam proses pembuktian. Yang kedua, kecuali yang seluruh Indonesia tadi yang di daerah Papua, tapi kalau seluruhnya itu dia transaksi
Kemudian keuntungan yang didapat dari yang bersangkutan, dia belinya 150.000 per kilo, kemudian dia jual 230.000 per kilo, kurang lebih 80.000, kemudian seluruhnya melalui online. Saya kira itu. Ada lagi? Pemasaran Dia belinya ini 55.000. kaki apa sih? Tradisi dan di sana. Iya ya. Terus nggak ikut satu musim. 20 juta. Artinya kan udah beda nih. Lebaran baru. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyesal telah melakukan pekerjaan seperti ini dan saya tidak akan mengulangi lagi. Semoga apabila ada yang lain melakukan pekerjaan seperti ini, saya harap tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Ya, Mas sendiri memasok yang di Malang dan di Blitar kan? bukan. Saya kurang tahu kalau yang masalah kota lain. Soalnya saya di sini sebagai pemodal aja. Lihat dari peristiwa di Blitar kan sampai menelan korban jiwa ini. Ya, Nah, Mas sendiri kan memasok. Masaknya berapa ya? Dan terus ini kayak gimana nih? Kalau sudah kayak gini, menyesal nggak Mas? saya sangat menyesal setelah terjadi seperti ini. Karena saya sendiri cuma sebagai pemodal dan tidak melakukan penjualan sendiri. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.